yang hamba terima dari rumahmu tadi. Dan hamba akan dihidupi di dalam kelimpahan berkat-berkat-Mu. Amin. Para kekasih, marilah kita akan membuka bersama di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-9. Sekarang kota. Katakan kota. Kota adalah kegiatan hidup sehari-hari. Saudara. Jadi kota di sini bukanlah kota Magelang, kota Jogja, kota Temanggung, kota Purworejo, kota Muntilan, kota Jakarta, saudara. Tetapi kota ini adalah kegiatan aktivitas sehari-hari kita, di mana kita hidup. Jadi dalam skala lebih kecil, keluarga, ini kota, saudara. Karena kita sehari-hari juga dengan mereka, saudara. Kalau saudara kos di satu tempat kos atau asrama atau barak, kalau saudara militer, itu kota. Saudara, itulah kegiatan saudara. Dan engkau tidak bisa lepas dari lingkup milieu, lingkup hidup saudara. Para kekasih, Tuhan ingin supaya memberi 4 hal yang istimewa. Mari kita akan membacanya bersama. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-9. 1, 2. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Katakan luar biasa. Ini lebih mengagumkan. Karena berhubungan dengan kota, Tuhan pada bagian terakhir memberikan sedikit ancaman. Semua akan gemeter kalau melihat aku menolong kepadamu, anakku. Semua akan takut dan gentar hatinya, kecil hati dan surut keberaniannya untuk melawan atau merugikan kamu. Di mana kamu berada di kotamu, di mana engkau berada di kotamu, di dalam keseharianmu, aku menyertai engkau sampai orang-orang yang mau berbuat jahat, yang mau menipu, yang mau nakal kepada engkau, pada gemeter. Pada apa? Gemetar. Jadi para kekasih, kota adalah kegiatan kita. Saudara, di kampung kita, di kantor kita, di sekolah, di kampus, anak-anak muda. Ya pendek kata, sehari-hari kita di mana? Tuhan menyatakan kebajikan tadi dengan menurunkan hujan dari langit, dengan memberikan kesenangan kepada kita, dengan memberikan kepuasan pada kita. Tetapi dia sekarang ini, karena kita hidup dan bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat dengan masyarakat kota yang lain, Tuhan menambahkan satu unsur. Katakan satu unsur luar biasa. Akan menyertai saya selalu. Yaitu mereka akan takut berbuat jahat. Siapa percaya? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Luar biasa. It's just wonderful thing. No one will do harm to you wherever you go, wherever you are, whatever you do, because the grace of God is upon your life. His security is so secure among your life, and you are the winner for every situation and condition. Para kekasih, katakan kebajikan Tuhan memberikan perlindungan dalam hidup saya. Saya ayem dan tentram bersama dengan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan, saya akan sedikit mengupas tentang musim subur di kota. Ya, karena ini Yeremia 33 ayat 6 ini kita hubungkan dengan ayat 9. Ayat 6 pribadi, ayat 9 kota atau activities, kegiatan kita. Maka itu musim subur yang seperti apa? Adalah musim subur di kota kita. Para kekasih, coba kita akan tengok yang pertama. Ternama,
terpuji, terhormat. Para kekasih, kita akan membuka bersama dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1, 2. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang berhak menerima. Di kota kita, di pergaulan kita para kekasih. Kalau engkau bisa membuat garis batas demarkasi. Dan engkau mempunyai satu perbatasan. Aku boleh berdagang tidak apa-apa. Bergaul baik sekali. Cuma kalau aku diajak berbuat dosa, aku tidak mau. Nah, ini perbatasannya. Saudara memberikan batas. Ya, saudara memberikan demarkasi, saudara memberikan tepian, dan engkau minta Tuhan tolong pagari hamba supaya apa yang baik hamba mau memberi, menerima, ekspor, impor, hamba mau. Tetapi apa yang tidak baik, apa yang merugikan iman hamba, apa yang membuat engkau sakit hati, tolong segera tutup secara otomatis pintunya Tuhan, supaya tidak ada ekspor dan impor. Supaya tidak ada satu keadaan di mana engkau menjadi marah kepada hamba. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa, ayat 17. Dan jikalau kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Ya, katakan, saya adalah ahli waris dari kerajaan Allah Bapa. Itu sebab saya harus menjaga diri saya, supaya setiap janji Allah berhasil saya terima. You must react as soon as possible, immediately. And do not do it so slowly. You are now waiting for the better things in your life. Please leave everything that hinder you to get it. Saudara mengingat akan hal ini, maka saudara boleh yakin, Tuhan terima kasih. Hamba akan pulang sebentar, masuk dalam rumah hamba. Hamba memberkati isi rumah hamba, sehingga berkatnya luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita lihat ya. Kehidupan per hari, katakan kehidupan per hari saya menjadi pokok kegirangan. Saudara, ini yang pertama sudah kita lihat. Yang kedua, itulah kebajikan Allah kepada kita. Jangan lupa tadi kisah para rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya kepada kita dalam berbagai-bagai kebajikan. Coba, berarti ada kebajikan-kebajikan dari Tuhan yang luar biasa. Ayo ambil. Sering kali kita cuma nangis, menjerit, minta. Kita tidak mau bertindak. Saya mau jalan, saya mau ambil. Saya mau bertindak. Saya harus dapat. Kita cuma berteriak-teriak aja. Saudara, itu sebab seringkali kita kecewa. Kecewa sekali. Saudara, saya melihat begitu banyak anak Tuhan yang sudah pernah berhasil menjadi kecewa. Yang belum berhasil, gak pernah bisa berhasil. Tapi anak Tuhan yang mengerti rahasia ini, berhasilnya terus-terusan. Katakan, berhasilnya harus terus-terusan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kita Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Luar biasa. Mari kita akan baca.
1, 2. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kalau Anda dan saya mengerti akan rahasia ini, maka engkau bisa mengalahkan semua keadaan. Saya tidak tahu, barangkali saudara datang dengan penyakit yang belum sembuh, keuangan yang belum bisa dibayar hutangnya, ataupun tantangan-tantangan yang harus saudara hadapi pada esok, lusa, atau kapanpun di hadapan Anda. Dan engkau merasa sangat minder wardah, dan engkau merasa, aduh aku bisa enggak ya? Kiranya ada seorang yang kaya raya datang ke rumahku, dan tiba-tiba memberikan warisan, atau memberikan hibah, atau memberikan bantuan kepadaku sekian ratus juta. Aku akan keluar dari semua macam masalah. Engkau jangan ngimpi yang tidak karu-karuan. Engkau bisa melihat perjanjian Allah. Engkau enggak usah ngimpi. Engkau bisa meyakinkan dirimu. Kalau engkau mengerti rahasia firman, engkau akan berkata tidak apa-apa. Kalau engkau mengerti firman, keadaanmu yang seperti apapun, engkau boleh berkata, aku akan berjalan bersama Yesus, dan aku tidak takut bahaya. Aku akan mengalami kemenangan yang satu, menuju kemenangan yang kedua, menuju kemenangan yang ketiga, menuju kemenangan yang keempat. Aku akan menyelesaikan persoalan yang pertama, aku menyelesaikan yang kedua, aku mengalahkan persoalan yang ketiga, aku menang dari persoalan yang keempat. Aku akan lewati semuanya, karena aku mempunyai rahasia firman Tuhan dalam hidup. Kalau sekarang aku harus menghadapi keadaan, kenyataan-kenyataan real time-ku adalah sangat tidak enak, tidak menyenangkan. Aku boleh memandang kepada Tuhan. Aku boleh memetik kecapiku, yaitu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat aku berhubungan dengan Allah, Dia membuka rahasia ilahi kepadaku. Hatiku menjadi mantap, aku menjadi yakin bahwa aku akan meraih perjanjian Allah yang besar. Siapa yang datang dengan beban yang berat? Siapa yang merasa tidak mampu dan tidak ada kemungkinan untuk keluar dari masalah? Engkau akan pulang sebentar dan engkau akan menerima yang luar biasa. Angkat tangan kanan saudara ke sorga, taruh tangan kiri saudara di jantung saudara. Kalau engkau mengidap penyakit apapun, Dia akan menjamah jantungmu. Dari jantungmu Dia akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain. Siapakah yang berbeban berat? Siapa yang membutuhkan mujizat? Harus berseru lebih kuat lagi. Harus bisa menyadari apa kesalahan, apa kekurangannya, apa dosanya. Sekarang di tempat duduk saudara, minta ampun lebih dahulu. Biar engkau mengampuni semua dosa dan salah kami. Oh Bapa, engkau telah berkorban Putramu yang tunggal Yesus supaya dosa kami manusia diampuni. Haleluya. Siapa yang percaya telah diampuni, ucapkan terima kasih kepadanya. Lebih keras lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya.